Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah Stambuk F222530009. Saya dari program studi Magister Arsitektur Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah arsitektur, yaitu analisis arsitektur tradisional Jawa, yaitu rumah joglo. Pendahuluan dulu, jadi rumah joglo merupakan salah satu bentuk arsitektur tradisional Jawa yang sangat kaya akan nilai filosofi, teknik konstruksi kayu yang maju, serta relasi kuat dengan lingkungan tropis kepulauan Indonesia. Jadi kajian ini disusun berdasarkan riset literatur primer sekunder. Jadi analisis ini membahas konteks sejarah, tipologi ruang, sistem struktur, simbolisme, adaptasi modern, hingga kritik akademis terhadap relevansinya di era kontemporer. Selanjutnya ke pembahasan terlebih dahulu, yaitu konteks budaya dan sejarah, asal-usul masyarakat dan struktur budaya. Jadi arsitektur joglo ini adalah rumah tradisional ikonik masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang tumbuh dalam budaya agraris dengan nilai harmoni, hierarki sosial, dan ketertiban kosmis. Jadi bagi orang Jawa itu rumah itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi cerminan hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kehidupan spiritualnya. Jadi pada awalnya joglo itu hanya dimiliki kalangan priai atau bangsawan sebagai simbol status, kehormatan, dan wibawa. Tapi secara filosofis, bentuk dan ruangnya itu dipercaya menjaga keseimbangan antara unsur duniawi dan spiritual. Kita masuk ke analisis arsitektural, tipologi, dan hierarki ruang. Jadi joglo dikenal sebagai rumah yang mengutamakan keteraturan ruang berdasarkan hierarki sosial dan spiritual. Jadi ada 4, yaitu ada pendapa. Jadi pendapa ini ruang semi terbuka untuk menerima tamu dan kegiatan komunal, melambangkan keterbukaan dan kehormatan. Kemudian masuk lebih dalam ke peringkitan, menjadi ruang transisi sekaligus tempat pementasan wayang dan aktivitas ritual. Jadi ruang ini menghubungkan dunia luar dan dalam. Kemudian masuk lagi ke dalam, di mana ada dalam omah jero, merupakan area privat berisi sentong, ruang keluarga, dan tempat istirahat sebagai pusat kehidupan domestik. Kemudian ada sentong ini merupakan ruang tengah, di mana ruang paling sakral untuk menyimpan pusaka atau melakukan ritual. Jadi jadi ada 2 sentong kiri dan kanan yang berfungsi sebagai kamar atau ruang serbaguna sesuai kebutuhan keluarga. Kemudian kita masuk ke analisis arsitektural, struktur utama sakaguru. Jadi struktur joglo ini bertumpu pada sakaguru, di mana 4 tiang kayu jati yang memikul beban atap sekaligus melambangkan penyangga kehidupan dan kekuatan pemilik rumah. Di atasnya itu terdapat tumpang sari, balok bertingkat yang menandai status sosial pemiliknya. Jadi semakin banyak tingkatannya, semakin tinggi juga kedudukannya. Jadi elemen ini juga berfungsi sebagai dekorasi, penyalur beban, dan mengatur akustik ke ruang. Jadi sistem konstruksinya itu memakai sambungan tradisional seperti pasak dan mortise tenon tanpa paku besi, sehingga struktur itu menjadi lebih elastis dan mampu menyesuaikan perubahan cuaca maupun getaran, termasuk terhadap gempa. Kemudian masih di analisis struktural, kita masuk ke bagian orientasi dan respon terhadap iklim, di mana joglo ini umumnya diarahkan ke utara dan selatan untuk menghindari panas ekstrim pada bagian timur dan barat. Jadi secara iklim, joglo ini memaksimalkan kenyamanan termal melalui atap tinggi yang mendukung ventilasi, bukan yang besar untuk aliran udara silang, serta serambi luas sebagai penahan panas. Jadi penggunaan kayu juga untuk membantu mengatur kelembapan dan suhu. Jadi keseluruhan elemen ini menjadikan joglo ini efektif dalam mengelola mikroklimat tropis tanpa bantuan teknologi yang modern. Kemudian kita ke pembahasan selanjutnya, di mana ada makna filosofis dan simbolik. Yang pertama ada simbolisme bentuk dan ruang, di mana ada pendapa. Jadi pendapa ini keterbukaan, keramah tamahan, dan posisi sosial pemilik. Ada sakaguru, yaitu 4 arah mata angin, 4 penjaga penjuru alam, serta stabilitas rumah. Ada juga sentong tengah, di mana pusat kosmos rumah dan tempat energi spiritual itu berkumpul. Jadi
ada juga yang namanya tumpang sari. Jadi tumpang sari ini representasi lapisan dunia kosmis dan tangga menuju kesempurnaan. Selanjutnya pembahasan kedua dari makna filosofis dan simbolik yaitu hubungan dengan kosmologi Jawa. Jadi konsep joglo ini berlandaskan kosmologi Jawa tentang keseimbangan jagat gede atau alam raya dan jagat cilik atau individu. Ada 3 ruang di mana ada ruang depan, ruang tengah, dan sentong. Jadi ruang depan ini mereka gambarkan sebagai dunia luar, ruang tengah yaitu dunia manusia, dan ruang sentong ini dunia spiritual. Jadi konsep ini berjalan dengan prinsip triloka, bur, buah, swah. Jadi rumah menjadi miniatur kosmos yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Selanjutnya ke transformasi dan relevansi kontemporer. Jadi adaptasi dalam arsitektur modern. Jadi joglo itu banyak mengalami transformasi di antaranya. Perubahan material seperti misal baja untuk tiang, beton untuk pondasi, dan penyederhanaan bentuk atap. Kemudian ada integrasi partisi modern juga penggabungan joglo dengan gaya kontemporer, yaitu seperti villa, hotel, resort, dan museum. Jadi meski berubah, identitas seperti atap limasan, pandapa yang luas, dan struktur kayu itu tetap dipertahankan. Kemudian lanjut ke keberlanjutan material dan teknik, di mana kayu jati meski dinilai ekologis bila dikelola dengan benar, kini menjadi material yang mahal dan terbatas. Namun teknik tradisional seperti sambungan tanpa paku dan sistem ventilasi pasif terbukti berkelanjutan dan dapat diterapkan pada arsitektur masa kini tanpa merusak identitas budaya. Kemudian ada studi banding perbandingan singkat, di mana jika dibandingkan rumah tradisional lain seperti rumah gadang atau tongkonan, joglo itu jauh lebih menonjol pada bagian fleksibilitas ruang komunal, adanya kesederhanaan ornamentasi dan ekspresi wibawa daripada monumentalitas visual. Kemudian selanjutnya ke kritik akademik. Jadi joglo ini menawarkan kelebihan signifikan dalam konteks arsitektur Nusantara, terutama melalui struktur kayunya yang elastis dan tahan gempa berkat sambungan tradisional tanpa paku. Tata ruangnya juga khususnya pandapa sebagai ruang komunal terbuka juga sangat fleksibel dan mudah dimodifikasi tanpa menghilangkan karakter utama bangunan. Jadi selain itu, joglo kaya akan simbolisme. Jadi elemen seperti sakaguru, tumpang sari, dan sentong tengah itu mencerminkan adanya hubungan manusia Jawa dengan alam. Jadi spiritual dan struktur sosial dari sisi iklim, joglo juga merupakan contoh arsitektur tropis yang cerdas melalui ventilasi pasif, atap tinggi, dan aliran udara silang yang menghasilkan kenyamanan termal alami. Namun joglo memiliki keterbatasan, terutama ketergantungan pada kayu jati yang langka dan mahal. Jadi kebutuhan tenaga ahli undagi serta perawatan intensif yang membuat konstruksinya kompleks dan berbiaya tinggi. Kemudian adaptasi pada standar bangunan modern juga memerlukan modifikasi yang besar, termasuk integrasi utilitas dan persyaratan struktural yang tidak selalu sesuai dengan sistem kayu tradisional. Jadi meski demikian, peluang pengembangan joglo dalam arsitektur kontemporer itu masih sangat luas, misalnya melalui struktur hybrid kayu baja, modul prefabrikasi, atau penerapan estetika joglo untuk pariwisata dan hunian modern. Jadi joglo juga merupakan ruang penelitian terkait arsitektur biofilik, terutama melalui keterbukaan pendapa, penggunaan material alami, dan hubungan ruang dalam dan luar yang kuat. Jadi secara keseluruhan, meskipun memiliki banyak tantangan, joglo itu tetap menjadi sumber inspirasi penting bagi arsitektur modern Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan pelestarian identitas lokal. Berikut referensi yang saya gunakan dalam membuat artikel analisis ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.